Selamat siang saudara sekalian, remaja-remaja dari SMP maupun SMA, kita akan mengikuti sesi KKR pada siang hari ini. Perkenankan saya mempertanyakan satu pertanyaan, yaitu adalah ketika misalnya ada seorang pria ingin memberikan kado Valentine kepada pacarnya yang wanita, lalu kira-kira hal apa yang dia akan berikan yang bisa menunjukkan cintanya, tanda kasihnya. Sekarang kita mungkin bisa melihat yang sering adalah memberikan coklat, memberikan buke bunga yang besar, atau sekarang mungkin lebih praktis ada top up GoFo dan OVO dan yang lainnya. Tapi kalau misalnya ada seorang pria lalu memberikan satu kotak yang indah, dan ketika si wanita membuka kotaknya dan dia mendapati ini, saudara, apa ini? Paku ya, paku gitu. Maka orang akan terheran-heran karena paku tidak pernah diidentikan sebagai tanda kasih. Namun judul tema kita hari ini adalah tanda paku, tanda kasih. Kita tidak pernah membayangkan paku yang sebagai lambang dari kekerasan, lambang daripada penindasan pada zaman Romawi untuk memakukan tangan, saudara, dari korban-korbannya ke kayu salib, itu bisa menjadi tanda kasih. Nah, apa itu yang kita ingin diskusikan di dalam sesi hari ini? Mengapa tanda paku itu bisa menjadi tanda kasih? Kita tahu tentunya dari pengorbanan Kristus. Nah, saudara, di dalam Alkitab ada berapa kali kata paku itu muncul di dalam Alkitab? Kalau saudara nanti search, paku itu hanya muncul satu kali di sepanjang Perjanjian Baru. Nah, saya mengajak kita semua membuka dari Yohanes 20. Saudara yang tidak bawa Alkitab tidak apa, karena ada slide yang akan ditampilkan. Kita akan membaca dari Yohanes 20 ayat ke-24 sampai yang ke-31 sebelum kita masuk di dalam doa. Yang pertama, ayat ke-24. Yesus menampakkan diri kepada Thomas, tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat di dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur untuk pemberitaan firman Tuhan yang kami boleh ikuti pada siang hari ini. Kami sadar banyak dari kami sudah menjadi Thomas modern ya Tuhan, yang seringkali ragu, yang seringkali mempertanyakan, yang seringkali tidak percaya. Karena itu kami berdoa biar kiranya berita firman Tuhan sore hari ini boleh membawa kami semakin yakin, semakin percaya, semakin melihat kepada Kristus yang berkorban, dan kami melihatnya di dalam tanda paku di tangannya. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan setiap dari kami di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara, di dalam perikop yang singkat ini kita bisa melihat, kita akan belajar tiga hal besar di dalam khotbah hari ini, yaitu adalah iman yang salah, iman yang benar, iman yang sejati, dan juga bagaimana Thomas dan juga kita harusnya beriman. Jadi kita mulai dengan iman yang salah terlebih dahulu, saudara. Banyak dari kita mungkin sekali jatuh ke dalam iman yang salah. Apa itu iman yang salah? Iman yang salah itu bisa dikategorikan menjadi dua ekstrim. Ekstrim yang pertama adalah iman yang ikut-ikutan. Iman yang KTP, Kristen tanpa pertobatan. Kamu ditanya, kamu Kristen kenapa? Karena KTP saya ada tulisan Kristen, bukan agama-agama yang lain.
Tapi hatimu belum tentu percaya kepada Kristus. Belum tentu sudah lahir baru. Dan kamu Kristen kenapa? Oh, karena saya orang Batak, Pak. Karena saya lahir di Manado, Pak. Karena saya ikut sekolah Kristen, Pak. Karena saya anaknya penatua atau diaken. Sejak kapan kamu Kristen? Sejak lahir. Wah, luar biasa. Sejak lahir. Tidak ada orang Kristen yang jadi Kristen itu sejak lahir, saudara. Tidak ada. Karena itu di dalam percakapan Tuhan Yesus dengan Nikodemus, bagaimana saya bisa diselamatkan? Nikodemus bertanya kepada Tuhan Yesus berkata, engkau harus dilahirkan kembali. Orang Kristen menjadi Kristen ketika dia bukan karena dia lahir secara fisik, tapi karena dia lahir secara rohani. Ada kelahiran baru. Nah, orang yang imannya hanya sekedar ikut-ikutan. Iman yang ikut-ikutan di sini iman buta. Kalau ditanya, kamu mengapa? Apa yang kamu percaya tentang Allahmu? Kenapa Allah orang Kristen Allah Tritunggal? Nggak tahu ya. Kenapa ya? Saya juga bingung. Apakah Yesus itu Tuhan atau manusia? 50%? Atau 70-30? Wah, enggak tahu. Apapun ditanya tentang Alkitab, enggak tahu, saudara. Dia tidak tahu apa yang dia percaya. Dan kalau ditanya, mengapa kamu jadi orang Kristen? Dia juga enggak tahu ya. Karena saya ya sudah lahir di Medan. Saya sudah lahir di Manado. Jadi dia tidak tahu apa yang dia percaya. Dia juga tidak tahu mengapa dia percaya. He doesn't know what to believe and also why you believe. Jadi kita bisa lihat di sini di dalam satu sisi yang namanya Thomas itu dia tidak mau ikut-ikutan. 10 rasul lainnya tahu ya, dia sudah melihat Kristus, tapi ketika Thomas tidak hanya mau sekedar ikut-ikutan. Banyak dari kita ya saudara yang ikut-ikutan di dalam banyak hal. Peer pressure, apalagi remaja begitu. Banyak sekali yang termakan dengan peer pressure, ikut-ikutan. Saya ingat di dalam masa remaja itu kita bisa ikut-ikutan di dalam hal busana. Wah, semua lagi zamannya Korea, kita ikut Korea. Sekarang lagi zamannya TikTok, semua ikutan joget TikTok. Termasuk apa? Termasuk di dalam hal iman. Juga ikut-ikutan, gak mau ketinggalan. Tapi nanti di hadapan Tuhan, kita tidak dihakimi keroyokan. Kita dihakimi seorang demi seorang. Kita dihakimi berdasarkan nama kita pribadi. Kita tidak bisa berkata, ini surat baptis dari gereja saya. Ini surat kartu keluarga, bapak saya pendeta. Tidak bisa, saudara. Kita akan bertemu dengan Tuhan pribadi demi pribadi. Itu yang pertama. Iman yang salah adalah iman yang ikut-ikutan. Iman yang buta, yang tidak tahu apa yang dia percaya dan mengapa dia percaya. Tapi yang kedua adalah iman karena dasar yang salah. Bukan karena iman kepada Kristus, tapi iman karena hal-hal yang lain. Iman karena apa? Kalau di sini ya, iman karena melihat. Iman dia didasari karena saya mau lihat dulu. Iman karena apa? Iman karena pengalaman. Iman karena apa? Karena masuk akal. Dia hanya mau beriman kalau itu masuk akal. Saya mau beriman kalau saya sudah lihat. Saya mau beriman kalau saya sudah ngalami dulu. Saya mau beriman kalau saya sudah ada pengalaman-pengalaman, penglihatan, saya sudah mengalami mujizat, mimpi, baru saya mau percaya. Sedangkan Alkitab selalu memberikan definisi iman itu datangnya dari mana, saudara? Saudara ingat satu ayat, iman datangnya dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Nah, ini yang kita tidak boleh gantikan. Iman datangnya dari pendengaran akan firman Tuhan, bukan karena penglihatan akan fenomena-fenomena tertentu. Saya ada satu pengalaman seorang teman yang ateis sedang berdialog dengan seorang Kristen dan berusaha ya, dia tidak mau percaya. Oh, yang namanya Alkitab itu bertentangan dengan sains. Enggak. Coba kita perlihatkan, kalau kamu benar-benar, kamu tidak akan melihat pertentangan. Karena kamu mengerti sains secara salah, agama secara salah. Oke, yang ini beres. Tapi bagaimana dengan ini? Setelah dijelaskan, akhirnya dia tetap tidak mau percaya. Lalu yang Kristen bertanya, oke, jadi apa yang bisa membuat kamu akhirnya percaya kepada Tuhan? Saya kalau betul-betul Tuhan hadir, maka seperti Alkitab dong.
Dia juga menampakkan diri kepada orang-orang. Dia bisa kasih mujizat kepada orang-orang. Kalau dia mau saya percaya, suruh Yesus tampak secara pribadi di depan saya, maka saya akan percaya. Lalu teman saya yang Kristen berkata, oke, gua akan coba. Tapi pertama-tama lu minta Presiden Jokowi untuk datang request itu kepada gua. Ya jangan bawa Jokowi lah. Emang Jokowi siapa? Jokowi presiden, ngapain ikut-ikutan di dalam perdebatan kita? Ya iya, kalau kamu aja tidak bisa membawa Jokowi untuk ke dalam hal begini yang remeh menurut kamu, kenapa sekarang kamu berani untuk minta Allah yang maha kuasa, Allah yang berdaulat di atas segala sesuatu untuk hadir ngikutin maunya lu, maunya kamu begitu. Jadi kita bisa lihat di sini ya, ini bukan cuma masalah melihat saudara. Di Alkitab sudah dinyatakan banyak orang yang melihat dengan jelas, tapi mereka tetap tidak percaya. Ketika Yesus membangkitkan Lazarus, Lazarus keluar. Lazarus bangkit dari kubur. Dan imam-imam kepala, orang-orang Farisi melihat. Dan mereka apa? Percaya seperti orang-orang yang lain percaya. Enggak saudara. Yang dikatakan apa? Mereka justru berencana hendak membunuh Yesus. Ketika Yesus beneran bangkit, yang dicatat apa? Mereka percaya? Enggak, mereka menyiarkan kabar bohong. Lalu ada satu slide lagi, yaitu ketika orang kaya dan Lazarus ya. Ketika Lazarus dikatakan di sini ya, Abraham berkata, orang kaya yang meninggal ini, lalu dia berkata, suruhlah Lazarus ke saudara-saudaraku supaya jangan mereka juga masuk ke dalam tempat penderitaan. Lalu kata Abraham, di dalam mereka sudah ada namanya kesaksian Musa dan para nabi. Biarlah mereka mendengarkan kesaksian itu. Enggak Tuhan. Kalau mereka cuma baca Alkitab doang, kitab Taurat doang, enggak grace. Harus ada orang mati yang datang memberitakan kepada mereka, baru mereka akan bertobat. Abraham berkata apa saudara? Betul juga ya. Enggak saudara, kita baca di sini apa? Kalau mereka tidak mau mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka juga tidak akan mau diyakinkan, bahkan sekalipun oleh orang mati. Karena itu kita nggak usah heran, kenapa setelah Yesus bangkit pun masih banyak orang tidak mau percaya kepada Yesus, karena mereka sudah menetapkan di dalam hatinya tidak mau beriman. Yang satu beriman terlalu gampang, yang di sini tidak mau beriman, betapapun besar bukti-bukti yang ditampilkan. Lalu jadi apakah di sini ya saudara, ini adalah perikop yang memberikan justifikasi atau memberikan alasan untuk kita sekarang boleh minta penglihatan seperti Thomas? Dan kita baca di ayat akhir tidak saudara, karena dikatakan apa? Karena engkau telah melihat aku maka engkau percaya Thomas, tapi berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Kita termasuk orang-orang yang lebih berbahagia daripada Thomas, karena kita tidak melihat Yesus secara fisik namun kita percaya. Jadi kalau Thomas harusnya tidak perlu lihat Tuhan Yesus secara badani, secara tubuh, lalu kenapa Tuhan Yesus masih memperlihatkan dirinya? Dan kita harus percaya bagian ini bukan untuk memberikan alasan supaya kita bisa minta Tuhan hadir menampakkan dirinya bagi kita seperti kepada Thomas. Maka kita juga, saya susah percaya sama Tuhan, maka saya minta, saya mau cucuk-cucuk juga seperti Thomas. Bukan saudara, kita harus mengerti ini di dalam konteksnya. Yaitu apa? Yang menjadi dasar dari firman Tuhan adalah nabi dan rasul. Nah, rasul-rasul yang tersisa adalah 11. 10 sudah melihat Tuhan Yesus, tapi ada satu yang tidak ada di tempat pada waktu itu, yaitu Thomas. Dan kita akan lihat di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 21 sampai 22, kriteria seorang rasul adalah apa saudara? Melihat, saksi, menjadi saksi tentang kebangkitannya. Benar-benar melihat dengan mata kepala sendiri secara real Yesus bangkit dari kematiannya. Jadi yang namanya rasul apa? Saksi tentang kebangkitan Kristus. Karena itu Thomas harus melihat, karena dia harus menjadi rasul yang menjadi saksi akan kebangkitan Kristus. Dan juga ketika Paulus dituduh tentang kerasulannya, apa yang Paulus lakukan? Di slide berikutnya, yaitu di dalam 1 Korintus 1 dikatakan apa? Dia membeberkan begitu banyak pembelaan-pembelaan tentang kerasulannya. Tapi yang terakhir apa? Yang paling akhir dari semuanya adalah ia menampakkan diri juga kepadaku. Nah ini boleh menjadi satu alasan yang sangat kuat bahwa Paulus adalah rasul. Berikutnya
Rasul Yohanes juga demikian ya. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Jadi kita bisa melihat di sini saudara, kenapa Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Thomas? Karena Thomas di sini hendak menjadi seorang rasul dan kriteria seorang rasul adalah dia harus melihat. Namun bagi kita yang bukan rasul, kamu bukan rasul kan? Saya juga bukan rasul. Kita semua di zaman ini tidak ada lagi rasul-rasul. Maka kita tidak perlu melihat, percaya oleh kebangkitan secara tubuh Tuhan Yesus hadir. Lalu itu dua kisah tentang iman yang salah. Nah sekarang kita masuk ke dalam bagian kedua yang besar, yaitu tentang apa itu iman kalau begitu. Bapak sudah jelaskan tentang iman yang salah, iman buta, iman yang tidak mau percaya. Lalu apa itu iman yang sejati? Nah di dalam Injil Yohanes saudara, tadi yang kita baca Yohanes 20, di sepanjang kitab Yohanes terus memberitahukan tentang iman kita adalah kepada seorang pribadi. Kepada seorang pribadi bernama Yesus Kristus dari Nazaret yang lahir di Bethlehem tersebut. Nah bagaimana kita mengerti seseorang yang mengklaim? Saudara pernah lihat ini kan ya, perdebatan terakhir ini yang Dewa Kipas yang dituduh main curang lawan seorang ahli Grandmaster Chess, Grandmaster yang real dari Indonesia, GM Irene ya. Nah bagaimana kita tahu Dewa Kipas ini adalah seorang yang betul-betul sesuai yang dia katakan. Dia itu jago, dia itu hebat sekali. Yang pertama, Injil Yohanes itu menampilkan dengan 3 cara, yaitu dengan perkataan tokoh tersebut. Yang kedua, apa yang dia lakukan. Dan yang ketiga adalah saksi-saksi dari orang-orang sekitar tentang dia, pribadi dia. Nah, yang pertama saudara, itu adalah apa yang Tuhan Yesus sendiri katakan. Coba tampilkan di dalam Injil Yohanes ada 7. Yang pertama adalah 7 statement tentang Yesus. I am. Aku adalah roti hidup. Aku adalah terang dunia. Aku adalah pintu. Aku adalah gembala yang baik. Aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Dia menyatakan klaim-klaim yang tidak pernah diucapkan oleh seorang tokoh manapun. Tidak ada seorang pemimpin pendiri agama bahkan yang berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang di dalam aku, dia tidak akan mati. Semua pendiri agama tidak pernah mengucapkan kalimat-kalimat klaim yang Yesus pernah ucapkan seperti demikian. Itu yang pertama saudara. Dia menyatakan dirinya siapa dengan perkataannya. Tapi juga dia menyatakan dengan perbuatannya. Nah di Injil Yohanes dicatat juga 7 mujizat. Mulai dari yang pertama, dia mengubah air menjadi anggur. Dia menyembuhkan seorang anak yang sakit. Dia memberi makan 5.000 orang. Dia berjalan di atas air. Dia membukakan mata seorang buta yang tidak pernah dilakukan oleh nabi manapun di sepanjang perjanjian lama. Tidak ada satu nabi pun. Dan yang terakhir, yang paling puncak adalah membangkitkan Lazarus. Jadi bagaimana kita tahu Yesus ini benar-benar anak Allah? Dari apa yang dia katakan. Dan yang kedua dari apa yang dia perbuat. Tapi Yohanes tidak berhenti di situ. Dia juga mencatat apa? 7 kesaksian dari orang lain tentang Tuhan Yesus. Yaitu apa? Kesaksian dari Yohanes Pembaptis. Dikatakan dialah ini anak domba Allah. Dialah anak Allah. Nathaniel. Lalu Andreas, Nathanael, Petrus berkata, engkaulah anak Allah, Raja Israel, Juru Selamat dunia. Lalu Marta, engkau adalah Kristus, anak Allah. Sampai yang puncak, yaitu Thomas. Saudara, yang di nomor 6 dulu ya. Yaitu adalah, kalau semua adalah engkau adalah. Tapi Thomas apa? Ya Tuhanku dan Allahku. Saudara bisa lihat perbedaannya, yang semua merujuk kepada identitas Yesus dari nomor 1 sampai nomor 5. Tapi nomor 6 itu menjadi pengakuan iman yang personal. Saya bukan hanya tahu Yesus adalah Allah, Yesus adalah Tuhan, tapi sekarang dia adalah Tuhanku dan Allahku. Baru ketujuh sebagai penulis Yohanes juga mengsummarize ya, menutup sebagai Yesus adalah Mesias, anak Allah. Dan kalau kita beriman kepada Yesus Mesias anak Allah, kita memperoleh hidup di dalam namanya. Jadi kita bisa lihat di dalam ketiga hal ini ya, apa yang dia katakan, apa yang dia perbuat, dan apa yang orang lain katakan, saksikan tentang dia. Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Karena itu inti dari iman itu apa saudara? Bukan tentang ajaran, bukan tentang prinsip,
bukan tentang motivasi, bukan tentang doktrin, tapi adalah tentang seorang pribadi. Ketika Yesus memanggil murid-muridnya, dia memanggil siapa? Petrus, dia memanggil Yohanes, "Come and follow me." Ikutlah aku. Pemimpin-pemimpin agama tidak memanggil orang kepada pribadinya, tapi adalah "Come and follow my teaching." Ikuti pengajaranku. Nah, dikatakan apa? Di dalam agama-agama yang lain dikatakan kalau kamu mau menjadi pengikut, ikuti aturan-aturan atau ajaran-ajaran yang diberikan di sini, ikuti ritual-ritualnya, maka kamu akan menjadi pengikut dari agama tersebut. Namun di Kristen, saudara, kalau saudara mengikuti kebaktian, ibadah, mengikuti katekisasi dan yang lain, tapi tidak punya personal relationship dengan Tuhan, tidak ada mempercayakan dirimu kepada Tuhan, bertobat dengan menerima Dia masuk ke dalam hatimu, maka kita bisa bilang itu secara esensi belum lahir baru, belum jadi orang Kristen. Sudah jadi pendatang ke gereja, yes. Sudah jadi anak Allah, no. Nah, ini yang kita bisa bilang ya. Kita mengikuti semua aturan, semua ajaran, semua ritual Kristen sekalipun, tapi kita tidak mengenal Kristus, maka kita tidak bisa dibilang seorang anak Allah, seorang anak-anak Allah, seorang Kristen, Kristus kecil. Nah, sekarang kita masuk ke poin ketiga, yaitu bagaimana Thomas akhirnya beriman, dan bagaimana juga sekarang kita seperti Thomas bisa beriman. Saya percaya banyak dari remaja di sini yang seperti Thomas, yang mulai ada keraguan-raguan karena ada tantangan dari sains, ada tantangan dari agama yang lain, ada tantangan dari perasaan bersalah karena jatuh di dalam dosa, atau hal-hal yang lain. Tapi mari kita lihat bagaimana Thomas, yang seorang yang digambarkan sebagai seorang yang peragu ini, bisa beriman, bisa bertobat kepada Tuhan. Dan dengan jalan yang sama kita juga ingin melihat bagaimana kita lebih beriman. Waktu 10 murid sudah melihat Tuhan Yesus di dalam kebangkitannya, lalu Thomas tidak ada. Lalu Thomas datang ke dalam perkumpulan mereka dan berkata, Thomas, Rabi kita benar-benar bangkit. Benar-benar bangkit, hidup lagi secara tubuh. Kami hampir tidak percaya. Kalau saya hanya lihat sendirian, ini saya pasti tidak akan percaya. Tapi 10 orang, kami semua benar-benar melihat hal yang sama. Dan kami tidak bisa ragu lagi. Ini benar-benar dia itu bangkit. Thomas akan mengernyitkan berkata, benarkah? Kalian, lu orang sekarang percaya Yesus bangkit? Kita kan sudah kecewa 3 hari yang lalu. Kita itu menaruh harapan kita dia adalah Mesias yang akan membebaskan kita dari Romawi. Tapi apa yang terjadi? Dia mati bro. Kita kecewa bro. Mesias yang sejati tidak mati. Mesias yang sejati, yang benar, yang asli itu menang. Berkuasa, bukan kalah di tangan musuh, disalibkan. Itu Mesias gagal, itu tandanya itu kalah. Mesias yang sejati itu tandanya menang, membebaskan. Tapi apa yang terjadi? Sekarang kita ngumpet kan? Berarti kita apa? Mesias yang kita percaya Yesus adalah Mesias ternyata palsu. Dan sekarang kalian mau percaya dia bangkit. Kalian pasti halusinasi. 10 ini pasti halusinasi. Kalian boleh percaya. Gua tidak akan percaya dengan semudah itu. Jadi bagaimana kalau kamu mau percaya, Thomas? Saya hanya akan percaya kalau saya lihat dengan mata kepalaku sendiri. Bukan hanya saya mau lihat dengan mata kepalaku, saya mau mengalami dengan tubuhku sendiri. Aku akan cucuk ke dalam lubang tangannya, lubang paku dan lubang lambungnya itu. Saudara, kita bisa lihat ya, kalau kita makin memikirkan kalimat ini kalimat yang sangat kurang ajar, saudara. Kalimat yang bukan hanya meragukan, tapi kalimat yang muncul dari hati yang mungkin ada, bukan hanya ragu ya, tapi juga benar-benar mungkin ada bibit kepahitan begitu ya. Thomas akan berkata, memangnya Yesus itu siapa? Dia pikir dia Mesias, ternyata mati. Dia pikir siapa? Dia bisa bangkit dari kematian, dari kubur. Orang lain gampang percaya, tapi saya tidak akan percaya. Not me. Saudara bisa lihat ya, kalau saudara mengalami orang yang keraguannya
sedahsyat ini ya saudara. Ini contoh ada seseorang yang menghina calon presiden yang sedang kampanye begitu dan berkata, model kayak tukang kayu krempeng begini bisa jadi presiden? Berdiri aja sempoyongan. Saya sentil juga tumbang dia. Mau jadi presiden? Presiden mungkin ya. Wah, saudara kalau jadi pendukung kan gemes ya. Dan ternyata betul, si tukang kayu ini betulan jadi presiden. Yang saudara harapkan itu beritanya apa saudara? Saudara pernah lihat di dalam demo-demo ada orang yang hina-hina polisi anjing, polisi apa gitu ya. Lalu orang-orang tersebut diciduk sama polisi ya. Lalu ditampilkan videonya, ampun Pak, ampun. Saya nggak akan mengulangi lagi. Saya khilaf, saya bercanda. Wah, rasain lu kalau lihat komen-komennya, rasain lu. Nah kita juga berharap ketika si tukang kayu ini jadi presiden, yang akan terjadi apa saudara? Ada pas pampres ketuk-ketuk. Kamu yang berkata tukang kayu itu tidak bisa berdiri dengan tegap, yang kamu mau sentil-sentil, yuk kita menghadap ke Nusa Kambangan. Di situ kamu akan dipenjara sampai membusuk. Wah, saya percaya akan dapat banyak like begitu ya. Puas kan? Rasain lu beraninya menghina presiden kami, rasain gitu. Tapi saudara nggak akan expect misalnya kalau sang presiden sendiri yang mendatangi dan mengetuk pintunya dan berkata, ini saya, silakan sentil dan jangan tidak percaya lagi. Dan bukan hanya itu saudara, tapi dia juga bukan hanya berkata, aku akan membuat engkau membusuk sampai membusuk di penjara, tapi akan berkata, aku akan mengangkat engkau menjadi duta besar mewakili Indonesia. Enggak banget kan saudara, enggak banget gitu. Itu tidak terjadi saudara, itu hanya contoh. Tapi itu yang terjadi bagi Thomas. Itu yang terjadi ketika Yesus mendatangi Thomas. Dan itulah juga yang membuat Thomas akhirnya berubah dan beriman. Momen apa saudara? Momen ini dia baru kenal. Oh, selama 3,5 tahun saya ikut Yesus. Saya sudah dengar apa yang dia katakan. Saya sudah lihat mujizat-mujizatnya. Tapi baru kali ini di dalam momen kebangkitannya saya benar-benar kenal Tuhan Yesus. Dia ini Raja, dia ini Allah yang sejati. Saya benar-benar sadar. Saya pikir di sini ya saudara, baru namanya pergantian pertobatan konsep. Yaitu apa? Selama ini Thomas itu berpikir yang namanya Mesias harusnya gini, yang namanya Tuhan harusnya gini. Tapi namanya Tuhan yang diatur oleh konsepmu atau Tuhan yang sejati? Kalau Tuhan yang sejati, yang harus terjadi adalah engkau yang harus rubah konsep. Kenapa Tuhan kalau ingin menebus harus dengan cara menghabisi musuh-musuhnya? Kenapa Tuhan tidak bisa memakai cara yang lebih bijaksana dan berkata, aku ingin lewat jalan kematian, kelemahan, supaya apa? Supaya mereka musuh-musuh bukan hanya orang Romawi yang bisa bertobat, tapi kamu, murid-murid yang sudah 3,5 tahun mengikut aku, yang sudah seharusnya sangat dekat. Tapi engkau mengkhianati, meninggalkan, bahkan meragukan. Kamu pun juga dapat kesempatan untuk bertobat. Bukan hanya senturion, bukan hanya prajurit-prajurit Romawi itu yang perlu bertobat. Kamu juga Thomas perlu bertobat. Dan dia sadar hal itu. Dan dia sadar. Dan Thomas sadar. Dia sudah begitu bodohnya mau mengikat Tuhan dengan syarat-syaratnya. Kalau kamu mengajukan kredit ke bank, yang mengajukan syarat dan ketentuan itu siapa? Saya yang lemah yang mau pinjam atau si bank? Ya tentu si bank yang punya kriteria tersebut. Demikian juga ketika kita datang kepada Tuhan, bukan kita yang harus menentukan syarat-syaratnya. Engkau harus hadir, engkau harus seperti Mesias yang hebat, yang perkasa. Bukan dengan demikian. Pertobatan kita yang pertama adalah bukan hanya pertobatan dari dosa-dosa apa berzina, pornografi, mencuri, nyontek. Bukan hanya itu saudara. Pertobatan termasuk bertobat dari konsep berpikir kita tentang Tuhan. Tuhan itu bukan Tuhan. Saudara kalau pernah berpikir Tuhan itu harusnya demikian, dan itu gak sesuai dengan Alkitab, bukan Alkitab yang saudara buang, pikiran saudara yang harus diganti, yang harus diubah. Karena dikatakan apa? Setelah Thomas bersimpu dan dia berkata,
my Lord and my God. Dia baru sadar Yesus itu adalah both King and Savior. Sekaligus Juru Selamat dan sekaligus juga Tuhan. Juru Selamat dan Raja. Dua hal ini tidak terpisahkan, saudara. Yesus menjadi Juru Selamat. Dia mati menjadi Juru Selamat atas dosa-dosamu. Tapi dia juga bangkit menjadi Raja atas hidup kita. Dia mati supaya apa? Supaya kita yang harusnya dihukum karena dosa-dosa kita tetap hidup. Tapi sekarang dia bangkit supaya apa? Supaya kita bisa hidup bagi Kristus. Bukan lagi hidup bagi egoisme kita. Saudara, pertobatan itu apa, saudara? Pertobatan tuh bukan cuman lu dulu hidupnya brengsek, sekarang hidupnya kuai-kuai, alim-alim. Bukan itu saja. Itu penting. Tapi pertobatan yang sejati, yang paling ultimat itu apa? Dulu sebelum bertobat, siapa raja atas hidupmu? Siapa yang duduk di tahta pengambil keputusan paling ultimat atas segala pilihan hidupmu? Dirimu, saya, atas hidup saya. Tapi sudah bertobat apa? Kita turun tahta dan mempersilakan Kristus yang duduk di atas tahta hidup kita. Makanya bagaimana kita tahu kita itu benar-benar lahir baru, saudara? Yaitu adalah ketika kita melihat hidup kita itu, kita sadar pertama. Kita sadar hidup ini bukan milik saya lagi. Hidupku sudah ditebus, lunas menjadi milik Kristus. Maka kita bukan hanya sadar hidupku bukan milikku lagi, tapi kita juga sadar bukan saya yang bertahta lagi. Saudara bisa lihat begini, kita seringkali jatuh di dalam dosa itu kenapa? Karena kita masih melihat hidup kita itu milik kita. Loh, kenapa boros begitu? Ini uang gua, mau gua dong. Kalau kasih persembahan 10.000, wah besar banget ya. Tapi kalau beli bubble tea 30.000 nggak apa-apa, karena ini untuk kenikmatan diri. Kalau untuk pelayanan nggak ada waktu. Tapi kalau nonton YouTube, TikTok kan 5 jam juga kurang waktunya. Ya waktu saya kok gitu. Uang saya kok. Terus pilih jodoh, beda agama, nggak masalah. Hidup gua, pilihan gua. Kenapa harus dibatasi? Kenapa pendeta harus larang-larang saya? Ya berarti saudara belum mengerti pertobatan itu adalah your life is not belongs to you anymore. Hidupmu bukan milikmu lagi. Hidupmu yang namanya waktumu, uangmu, talentamu, segala pilihan, decisionsmu sekarang milik Tuhan. Sebagai penutup, saudara. Nah sekarang bagaimana raja ini memenangkan hati kita? Dengan apa? Dengan kirim brimob, polisi, pas pampres. Terus mengancam kita dengan paku. Kalau kamu gak mau taat, siap-siap ya. Siap-siap membusuk di neraka. Itu yang dilakukan oleh Raja Yesus. Kita lihat enggak, saudara? Apa yang dilakukan oleh Raja Yesus? Lihatlah apa yang dia lakukan kepada Thomas. Dia tidak bawa paku, saudara. Dia bawa apa? Dia bawa tangan yang berlobang karena paku. Dan dia berkata, silakan Thomas, jangan tidak percaya lagi. Tuhan Yesus tidak menghukum Thomas. Thomas yang keras kepala, yang batu, yang hatinya keras begini, ini mestinya tuh agak ditempeleng, dijitakin dulu setidaknya. Tapi enggak, saudara. Yesus dengan sabar berkata, Thomas, aku ingin kamu sekarang juga percaya. Dengan tanda apa? Dengan apa dia merangkul kembali Thomas? Dengan tanda paku, saudara. Dia tidak menaklukkan dengan kekerasan. Dia menaklukkan Thomas dengan pengorbanan dan cinta. Saudara mau punya pacar yang jadi pacar karena dipaksa oleh misalnya ya, oleh gangster, oleh papa mamamu yang gangster supaya dia jadi pacarmu? Ya dia jadi pacar tapi terpaksa gitu. Dia sebenarnya nggak cinta tapi ya terpaksa. Atau mau nggak punya pacar yang ya dia jadi pacar kamu, sebenarnya dia nggak cinta kamu, tapi dia cinta mobilmu, dia cinta uangmu, dia cinta semua kekayaanmu. Kita juga nggak mau kan ya? Yang kita mau apa, saudara? Kekasih yang benar-benar mengasihi kamu, bukan mengasihi kamu apa adanya, bukan ada apanya. Nah ini yang kita inginkan kan, bukan karena terpaksa, juga bukan karena ya ada apanya. Nah Tuhan Yesus juga demikian. Tuhan juga pengen kita bertobat bukan karena dipaksa, juga bukan karena iming-iming kalau kamu jadi Kristen nanti kamu pasti dapat
oh jadi kaya, kalau kamu jadi orang Kristen kamu kaya. Enggak saudara, dikatakan apa? Dia memenangkan kita dengan pengorbanan dan cinta. Nah ini yang kita lihat di dalam anugerah Yesus yang berkorban, yang menebus dosa-dosa kita. Dan ini yang Thomas lihat, Tuhan aku tahu, aku sadar, aku begitu keras hati. Tapi aku melihat cinta kasih Tuhan di Kalvari, di kayu salib. Aku melihat tanda salib ini. Dan sekarang aku mau percaya. Dan saudara yang masih bergumul dengan dosa-dosamu, dan kamu berpikir ini hidup-hidup gua mau ngerokok, gua mau narkoba, gua mau berzina, gak merugikan orang lain kok. Berarti ini adalah panggilan untuk saudara bertobat. Tapi kalau saudara seperti Thomas yang juga terus meragukan Tuhan, terus meragukan cinta kasih Tuhan, ini juga adalah ajakan bagi saudara untuk bertobat secara pikiran. Bertobat dari keraguan-raguan saudara, dan dikatakan apa? Percayalah, jangan lagi tidak percaya lagi Thomas, melainkan percayalah. Dan ini adalah panggilan bagi kita semua. Supaya kita apa? Supaya kita yang sudah melihat Kristus mati, dia menjadi juru selamat kita. Tapi tidak cukup di situ. Tapi juga supaya kita melihat dia bangkit, dia menjadi raja atas hidup kita. Dan kita tahu, kalau kita jadi raja atas hidup kita, kita selalu jatuh ke dalam dosa yang sama. Kita nggak mampu mengatur diri kita, mengatur waktu aja kita nggak bisa, ngatur uang juga sembarangan. Tapi kalau kita membiarkan Kristus bertahta di atas hidup kita, biarkan dia yang mengatur hidup kita, maka dia akan merancangkan, mereka-rekakan segalanya untuk kebaikan kita. Maukah saudara? Mari kita menundukkan kepala, mari kita berdoa. Biarlah masa ini, waktu perenungan yang singkat ini boleh menjadi perenungan, dan saya mewakili Tuhan hendak bertanya kepada saudara yang mengikuti khotbah pada siang hari ini. Barang siapa yang ingin percaya dan bertobat, dan sekali lagi mau menerima Kristus, bukan hanya menjadi juru selamat, tapi juga menjadi rajamu. Kamu ingin hidup lebih kudus, kamu ingin hidup tidak ragu, tapi kamu mau bertobat, kamu mau meninggalkan dosa-dosa, kamu mau hidup lebih yakin, diatur, diperintah, dipimpin oleh Tuhan. Biarlah kamu boleh berdoa kepada Tuhan. Kamu boleh berkata di dalam hatimu, saya tidak bisa melihat tanganmu yang naik, tapi biarlah ini boleh menjadi responmu kepada Tuhan secara langsung. Dan biarlah Tuhan yang melihat hatimu lebih daripada sekedar melihat tanganmu yang teracung naik. Barang siapa yang berkata demikian, berkatalah dalam hatimu, Tuhan saya tidak mampu, saya tidak mencintai Engkau, tapi biarlah Engkau yang datang memenangkan aku dengan pengorbanan, dengan tanda paku kasih-Mu ya Tuhan. Saya akan menutup di dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk berita firman Tuhan yang mengingatkan kami sekali lagi tentang siapakah Kristus ya Tuhan. Biarlah kami ya Tuhan yang seringkali jatuh di dalam dosa, yang seringkali masih tidak taat lagi dan lagi, tapi kami disadarkan, kami diingatkan, Engkaulah yang datang mencari kami. Engkaulah yang mati menebus dosa-dosa kami. Engkaulah yang menggantikan kami di kayu salib. Tangan-Mu lah yang terpaku ya Tuhan, bukan kami. Karena itu kami mau menyerahkan seluruh hidup kami ya Tuhan juga bagi Engkau. Kami mau menyerahkan tata hidup kami ya Tuhan bagi Kristus. Sehingga Kristuslah yang bertahta. Sehingga pilihan-pilihan kami, waktu kami, dan hidup kami persembahkan menjadi persembahan yang hidup dan yang kudus dan yang berkenan kepadamu. Terima kasih ya Bapak. Tuhan dengarlah seruan hati orang-orang yang mempersembahkan hidup mereka di altar-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.